Halo, selamat pagi, selamat siang semuanya. Apa kabar? Mengapa saya bilang selamat pagi? Karena selamat pagi itu lebih semangat gitu ya. Karena kalian sudah ngantuk pasti di sini. Oke. Sekarang aku ingin membacakan, ini adalah pesan darinya. 3 hal penting yang dia tujukan untuk kamu. 3 hal penting yang dia tujukan untukmu. Sebelumnya, aku akan mencoba untuk meresonatkan energi kamu dan dia. Kita berdoa dulu sama-sama di sini. Oke, semoga energinya bisa resonate dengan orang yang kamu tuju. Kita akan lihat dulu siapakah dia. Kita profiling dulu pesan yang jelas darinya yang ditujukan untuk kamu. Oke, pertama, seseorang yang memiliki rasa penyesalan besar. Kondisinya saat ini. Seseorang di sana kemungkinan sudah punya anak, sudah menikah, atau fokus pada keluarga. Seseorang di sini yang mungkin belum ingin ada komitmen. Ini bisa kamu ambil ciri-cirinya satu-satu atau kamu gabungkan. Bisa saja kamu gabungkan, contohnya seperti ini. Sekarang ini dia itu punya rasa menyesal sama kamu dikarenakan dia belum bisa memberikan komitmen yang jelas kepada kamu karena sudah punya keluarga, atau dia sedang memprioritaskan keluarganya, seperti itu. Dan energinya di sini aku ngelihat kalian ada saling support. Walaupun hubungannya menurut aku belum ada ikatan yang jelas ya antara kamu sama dia. Entah kamu memang pacarnya atau bagaimana, tetapi kalau misalnya ditanya kapan kita mau married atau apa, ini kayak masih mundur-mundur dan belum pasti. Ya pasti hubungan kalian di sini adalah hubungan yang saling support satu sama lain, mendukung satu sama lain. Hubungan yang saling mendukung adalah hubungan yang lekat aja. Kayak gitu ya. Dia bisa jadi bestie kamu, TTM-an kamu, atau apapun itu. Itu bisa aja terjadi ya teman-teman. Kemudian kita fokus ke kartunya di sini. Kita akan coba untuk cek dulu dari sisi afirmasi lanjutannya. Kita akan coba ya teman-teman di sini afirmasi lanjutannya. Ada kartu Chariot, The Fool ya. Kondisinya memang kalau aku lihat untuk saat ini dia mungkin belum bisa stay, belum bisa datang ke kamu secara pasti. Ketertarikannya itu ada, namun di sini betul dia masih inginnya belum mau terikat, takut untuk terikat, makanya masih sana sini, masih ingin menikmati masa bebasnya dulu. Hubungan ini sebetulnya solid, tetapi tujuan kedepannya kayak masih belum kelihatan ya. Itu yang aku cek ya dari hubungan ini. Di sini ada kartu Eight of Pentacles. Saat ini dia sedang mengupayakan sesuatu ya teman-teman, kayak kerja banting tulang. Kemudian mengupayakan sesuatu yang benar-benar push kerja keras. Dia pengen mendapatkan a second chance atau kesempatan kedua
untuk memperbaiki kehidupan finansial atau strategi hidupnya bagaimana. Dia pengen dibukakan kesempatan lagi. Pengen lepas dari namanya segala macam beban. Jadi dia tuh emang orangnya sepertinya ya nggak mau gagal gitu. Orang yang udah nggak mau gagal lagi karena sebelumnya itu sudah cukup sakit dan dia kayaknya nggak mau nyakitin orang, nggak mau dia juga merasa tersakiti. Makanya kenapa ada kartu Chariot dan di sini ada kartu Ace of Cups ya. Aku ngeliat banyak perasaan yang terluka ya teman-teman di orang ini. Banyak perasaan yang terluka, banyak perasaan yang sebenarnya itu dia sendiri juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Ace of Cups juga melambangkan sebenarnya dia ini adalah orang yang penyayang gitu loh. Dia kalau apa sesuatu sebetulnya dia tulus, cuman dia belum berani untuk mengambil resiko. Kelanjutannya sama kamu seperti apa? Masih banyak katanya perbaikan-perbaikan dalam hidupnya, termasuk melepaskan rasa kecewa, memperbaiki sikap-sikapnya dia yang mungkin kerap menyakiti orang lain atau menyakiti diri kamu. Makanya dia belum bisa memberikan komitmen karena sesuatu tuh masih belum jelas. Sementara di sini masih ada yang ingin dia upayakan. Jadinya dia adalah seorang penggalau. Umurnya bisa aja sepantaran atau lebih tua daripada kamu tetapi masih belum settle. Atau dia sudah pernah settle dan sekarang kondisinya lagi tidak settle. Karena banyak galau banget gitu loh. Segala macam keputusan yang mau dilakukan itu harus benar-benar harus benar-benar matang. Jadi dia di sini membuat keputusan tuh nggak main membuat keputusan aja sih. Tapi dia kayak mikirin efek akibatnya apa. Makanya kenapa dia masih belum bisa memberikan sebuah kepastian sama kamu karena dalam dirinya sendiri belum beres. Dia datang ke kamu itu mungkin bisa sekali-sekali ya, tapi dia juga jelas secara immature datangnya itu. Jadi itu bukan kayak datang ke kamu dengan pengen stay sama kamu, ngomong hal yang indah sama kamu, tetapi lebih kepada keinginan. Aku ngelihatnya Knight of Wands itu lebih kepada sesuatu yang mungkin kayak aku nih tertarik sama kamu loh, tetapi masalah status kita ntar dulu ya, kayak gitu. Jadi sesuatu yang immature, yang tidak dewasa. Mungkin dia datang sama kamu tuh penuh dengan kata-kata konyol, nggak serius, atau membuat kamu tuh kayak bertanya-tanya gimana perasaan dia sama kamu sebenarnya. Kok kayak menunjukkan sikap tertarik, tapi kok kayak ntar dulu, ntar sok gitu. Dia tuh kayak minta waktu, tapi aku nggak tahu waktunya sampai kapan ya teman-teman. Kalau kamu di sini sudah nggak butuh cinta lagi yang terlalu gimana ya, silakan larut ya, gitu loh. Karena aku ngelihat di sini tuh dia kayak menghindari namanya komitmen. Ada kartu Page of Swords itu lebih kepada aku tertarik sama kamu nih, tetapi aku belum bisa kayak mengemban tanggung jawab lebih. Karena kartunya di sini adalah kartu Knight of Wands, Page of Swords, sesuatu yang dilakukan itu tidak pada porsinya gitu loh. Dan masih kayak dewasa, masih jauh dari kata dewasa sih. Keinginan dia kayak apa itu juga kayak masih belum tahu gitu. Tuh. Ya, ini King of Swords. Tapi dia tuh kayak ada sikap bijaknya, sikap dewasa ke kamu. Ini banyak sword ya, sesuatu yang kayak cepat, sesuatu yang nggak bisa dibilang serius, yang dalam gitu loh. Karena ritmenya cepat, datang pergi. Lalu di sini aku ngelihatnya tertarik sama kamu, terkadang-kadang juga nahan. Jadi kayak banyak nahan diri gitu loh. Mau pergi dari kamu juga butuh penegasan di sini. Aku bisa bilang sih banyak sekali harapan-harapan di hubungan ini yang sebenarnya sebetulnya sih kayak nggak adil ya kalau kamu, apalagi kalau kamu wanita gitu, berhubungan dengan pria seperti ini. Sepertinya sangat tidak adil dan sangat tidak dewasa banget gitu loh dia memperlakukan kamu.
Ada kartu The Star dan ada kartu Ten of Pentacles. Ya, dia tuh ada sih kayak harapan-harapan pengen bersama dengan kamu, tetapi setelah semuanya itu settle itu ada. Ingin menua bersama kamu ada. Cuman masalahnya saat ini kondisinya sangat lama sekali. Dan aku bisa bilang kalau kartu The Judgment itu apa yang kembali akan kembali sama kamu sih. Ya, bisa dibilang apakah orang ini bisa bersama kamu, ya apa yang kamu dapat nanti ya apa yang akan kamu terima dari semesta gitu loh. Bisa 50-50, bisa kayak apa ya, akan menemukan titik terang lah pada akhirnya ya. Tetapi memang harus kayak di revamp atau diperbarui dulu, harus ada sesuatu yang baru dulu. Dan sementara itu pasti akan banyak galau-galau, drama-drama di sini. Ini semacam kayak ada yang membayar karma ya, kalau aku bisa cek. Entah dari dia karmanya, yang aku rasa dia pun pembawa karma terberat dalam hidup kamu. Ada kartu The Magician, dia tuh harus mencipta dulu, dia harus do something best dulu, baru apa yang dia mau akan kembali. Intinya begitu. Kalau misalnya dia pengen keluarganya utuh, kamu utuh sama dia harus do something dulu. Kalau dia di sini tidak do something, maka ya hubungan kalian akan seperti ini saja. Tetapi kalian tidak usah khawatir. Di sini kita akan lihat dulu sebenarnya 3 pesan yang jelas apa sih yang dia tujukan padamu. Ini kita ngomong dari hatinya dulu ya. 3 pesan jelas yang ditujukan untukmu. Kita ngomong dari masalah hati dulu deh. Clock, kamera, action. Bukan. X. Oke. 3 pesan yang sebetulnya ini datang dari dalam hatinya, bahwa dia sudah nggak mau lagi ngomongin masalah-masalah yang lama gitu. Sekarang dia butuh waktu untuk berproses, untuk sembuh, dan dia kayak apa ya, nggak mau stop pada memori-memori indah doang gitu. Waktunya dia itu sekarang untuk membuat progres. Aku melihat 3 pesan yang dia katakan ini jelas. Sebenarnya dia tuh ingin kayak merubah patternnya, merubah satu kondisi yang mungkin kayak tergantung sama kamu dan lain-lain. Kita akan coba dulu ya dari X-nya ini. Apa yang ingin dia stop? Kenapa dia banyak silent treatment dan mengabaikan dirimu? Oke. Pengen ada usaha sendiri ya, aku ngelihatnya. Saat ini dia fokus sama finansial, abundance, sesuatu yang nyata aja. Apa yang dia lakukan dia harap bisa berefek di ke depan. Ini dia kayak mengharapkan sesuatu yang apa ya, keajaiban gitu. Terutama dari materi juga. Ini terkait dengan pekerjaan. Dia pengen ada settle. Makanya gimana ya, sifat ketergantungan dan lain-lain itu dia mau stop dari kamu. Bukan dia mau memutuskan kamu, enggak. Dia masih butuh kamu, tetapi dia pengen mandiri. Gitu yang aku lihat di sini. Makanya dia tuh banyak kayak mungkin banyak menolak menerima bantuan, atau dia tidak akan meminta kalau tidak benar-benar butuh. Misalnya seperti itu. Dia tidak akan merecoki kamu ketika kamu tuh lagi sibuk, atau dia tahu waktu kamu gitu, nggak mau ngegangguin kamu ya. Terus di sini ada juga yang aku lihat, banyak juga yang dia menolak tawaran dari kamu, mulai menolak tawaran dari kamu. Kenapa? Karena dia mau stop kebiasaan-kebiasaan buruk dia. Dia mau mandiri, teman-teman.
Oke. Biarkanlah gini sih, kalau aku bilang kalau ada orang yang jatuh, jangan ditawari dengan masalah cinta sebenarnya. Tapi lebih kepada empati atau bantuan. Dan di sini kalau aku lihat bukan saatnya sih katanya bicara masalah cinta dengan dia. Ada kartu kamera di sini ya. Ada yang dia ingat. Dia di sini sebetulnya tidak lupa dengan kebaikan yang sudah kamu lakukan, dan itu memang kayak berimbang gitu loh. Dia selalu mikir kok dalam setiap keputusan, dia selalu ingat kok, oh dulu tuh eh, kamu tuh baik sama aku, kamu tuh udah banyak membantu aku, banyak mensupport aku. Ya, dia tuh sayang sekali sama kamu. Ada kartu Page of Cups. Di sini ada perhatian lebih. Dia tuh pengen tahu kamu lebih banyak sebetulnya. Gitu loh, pengen tahu kamu lebih banyak. Tapi dia juga berhati-hati di sini. Dan ada kartu Seven of Wands ya. Seven of Wands itu dia bilang, aku sangat suka dengan perhatian kamu. Kamu udah banyak bantu aku, tetapi mungkin saatnya ini aku untuk berjuang sendiri. Aku pengen apa namanya, hidup itu tanpa tergantung. Gak mau cari ketergantungan. Itu yang dia bilang. Semua ini tuh membutuhkan waktu atau progres. Kita akan lihat apa yang dia butuhkan, apa yang harus sembuh. Memori. Dia butuh waktu untuk kembali sama kamu. Ada kartu Page of Wands. Aku bisa bilang sih orang ini akan memberikan sebuah pesan atau kabar ya, pembawa pesan. Butuh waktu untuk kasih kamu kabar. Dan di sini gini, aku bilang ya, orang ini sangat membutuhkan waktu supaya dia itu mantap sama kamu. Dia tuh sayang loh sama kamu, dibilang di sini sayang, tetapi dia juga punya beban moral. Kenapa dia pergi? Kenapa dia seakan kayak tidak mau terikat dulu sama kamu, tetapi ya kalian saling support lah, apapun lah jenisnya ini. Karena di sini dia pengen mandiri loh. Maksudnya sampai kapan sih aku menggantungkan diri sama orang yang udah baik sama aku terus-terusan? Ibaratnya kalau kamu nih ketemu sama seseorang yang nampung, oh iya kamu tinggal di rumahku dulu aja. Misalnya kamu nampung temenku gitu. Nampung temen, maksudnya gini, bukan kamu nampung temen kamu gitu kan di rumah kamu, tapi kan nggak mungkin terus-terusan. Nah teman kamu ini nanti tahu diri, oh iya aku nggak mungkin terus-terusan di sini ya, aku nggak mungkin terus-terusan untuk ngegangguin kamu ya, soalnya kan aku juga harus segera dapat tempat tinggal sendiri gitu. Tiga pesan buat kamu nih harusnya jelas. Aku sayang sama kamu, aku rindu kamu. Ya, kalau kita bicara mengenai memori, kangen, kangen dengan memori itu. Tetapi memang harus aku lakukan. Aku harus tahu diri, aku harus berimbang. Aku pengen menghasilkan, aku pengen datang ke kamu lagi, tetapi tanpa apa ya? Dan ketika aku sudah settle di sini, ketika aku sudah mendapatkan impianku, aku akan menawarkan kembali perasaanmu padaku. Perasaanku padamu maksudnya. Ini kan kita lihat ceritanya di sini, dia nanam pohon uang ya. Ada hasil lah, misalnya gitu. Ada hasil, dia nanti pengen menyatukan diri sama kamu dan dia buat proposal di sini. Jadi intinya sih kamu harus nunggu. Itu pesan pentingnya.
pesan penting dari seseorang di mana memang kamu harus menunggu. Karena di sini ada seseorang yang sedang berproses dan proses tersebut kita nggak bisa ngegangguin lagi. Karena memang sudah, tadi aku bilang kan, ada satu putaran karma di sini yang dia harus selesaikan. Gitu. Cinta. Di sini aku melihat energinya ada energi Cupid. Kamu tau Cupid kan? Cupid itu energi malaikat kecil yang nyodorin cinta. Jadi di sini ada gelembung-gelembung cinta. Di hubungan ini kalian sama-sama tersadar bahwa kalian itu adalah partner yang baik untuk membuka mata, saling info, jelas maksudnya. Untuk bangkit lagi. Nah, kayak gitu. Ya, melihat sesuatu dengan lebih jelas, kebangkitan kembali, saling menemukan. Kalian berdua itu bisa memanfaatkan hubungan ini dengan hubungan-hubungan yang kreatif. Misalnya, kamu sama dia ini mau buka bisnis bersama, atau ada sesuatu yang mau dilakukan bersama yang menguntungkan kalian, it's okay. Tawarkan aja kayak gitu. Kalau kamu punya modal, ya apa yang bisa dikerjakan bersama. Yang ketiga, di sini fokus kepada tujuannya. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah dapat nih mau ngapain, fokus dengan goalsnya aja. Fokus dengan apa yang sudah kalian tuangkan di situ. Jadi saran terbaik adalah cinta ini tidak harus cinta tok gitu ya. Tetapi bisa sementara dia sambil mengembangkan diri, ada sesuatu yang harus kamu lakukan sama dia, aktivitas berdua apa gitu. Seandainya kalian ada bisnis sampingan berdua, atau kalian mau mengerjakan proyek apa yang kalian ini, atau kamu minta idenya dia nanti, atau misalnya dia nih jago gambar gitu, kamu punya ide pengen gambar kamu jual nanti bagi untung, atau ya kayak gitu gitulah. Itu bagus banget sih sebenarnya kalau dia mau ya. Karena di sini kalian tuh harus melakukan sesuatu yang proyektif gitu loh, sesuatu yang jadi gitu. Pelan-pelan aja kamu ngomong sama dia ya, sesuatu yang menjadi sebuah karya. Atau kalian di sini ngebuat apalah yang berkaitan dengan cinta kalian, misalnya bisnis untuk buat mug gelas atau atau asbak atau whatever, itu sesuatu yang kreatif. Setelah itu, hasil dari energi ini itu bisa kalian rasakan. Karena kalian itu memang ditakdirkan untuk support satu sama lain. Di sini ada kartu support, di mana kalau kartu support itu menunjukkan sesuatu hal yang bisa kalian lakukan bersama, saling mendukung, saling mendapatkan hasil, seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk pembacaan kali ini itu berlaku untuk semua zodiak dan juga untuk namanya. Semuanya aku buka, jadi tidak ada spesifikasi anak ini, anak itu. Jika resonate alhamdulillah, jika tidak resonate jadikan aja pembelajaran. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. Semoga kalian suka. See you next, I love you and bye bye.